Halo, Assalamualaikum teman-teman Berat Vlog, apa kabar semua? Gua hari ini pengen bikin vlog, sebenarnya numpang di sebuah tempat yang luar biasa namanya Lot 32. Hari ini gua pengen ngasih tauin tentang sebuah mobil yang spesial yang akan nemenin Suzuki Sidekick warna hijau yang kemarin gue beli. Itu sebuah Suzuki Vitara, dan ini adalah Vitara yang short wheelbase atau yang 2 pintu ya, 3 sama pintu bagasi ya pastinya. Jadi cerita sedikit teman-teman, dan ini sebenarnya juga pas banget karena kemarin untuk yang project katanya udah selesai, alhamdulillah. Habis itu gue pengen berlanjut lagi antara Suzuki Fast atau Daihatsu Tough. Sebenarnya udah sempet nyari juga Daihatsu Tough, tapi kebetulan banget masih belum ada yang cocok. Entah karena secara harga atau memang masih kurang sreg. Akhirnya malah gue nemunya yang akhirnya jadi jodoh gue adalah sebuah Suzuki Sidekick. Gak lama setelah itu, jadi saudara gue ngontak karena ada rekan kerjanya yang mau ngejual sebuah Suzuki Vitara. Tapi di satu sisi kan gue juga nggak butuh juga, maksudnya udah ada Suzuki Sidekick kemarin. Tapi pasti kasih tauin sama saudara gue, kalau misalnya rekan kerjanya itu punya adalah sebuah Suzuki Vitara yang short wheelbase atau yang 2 pintu. Dan dengan harga yang menurut gua dengan apa yang didapat gitu tergolong murah. Akhirnya, aduh gimana ya, cuma baru ngambil Suzuki Sidekick, tapi di satu sisi juga kayak apa ya, waduh jangan sampai kehilangan nih, mungkin sebuah kesempatan yang juga nggak tahu ya dapat lagi dengan harga segini apa enggak. Akhirnya yaudah, akhirnya gue ambil aja deh si Suzuki Vitara SWB ini gitu. Tapi gue akan langsung bilang di awal teman-teman, gue kayaknya nggak mungkin kayak ngekip ya atau nyimpen dua-duanya dalam waktu yang lama. Mungkin nantinya akan gue lepas satu, entah yang Vitara atau yang Suzuki Sidekick ini. Yang pasti kita jalanin dulu aja untuk project Fast-nya. Jadi teman-teman juga bisa dapat manfaatnya dulu untuk informasi dari mau mobil yang Vitara ini atau yang si Sidekick-nya nanti. Nah teman-teman, jadi ini Suzuki Vitara SWB atau yang 2 pintu itu sebenarnya di Indonesia nggak masuk secara resmi. Jadi nggak masuk resmi lewat Indomobil. Jadi yang masuk sini itu unitnya itu dari Malaysia kebanyakan, ya, atau mungkin hampir sebagian besar. Ada juga kabarnya dari Brunei, tapi mayoritas dari Malaysia. Sementara di Malaysia sendiri, si SWB ini justru menjadi Vitara yang mayoritas beredar di jalanan. Jadi kebalikannya kita teman-teman. Kalau di kita semuanya ini lebih ke yang 4 pintu, tapi kalau di Malaysia justru pakai yang 2 pintunya ya, yang dijual di sana. Dan karena ini emang normal di sana, jadi harga Suzuki Vitara 2 pintu ini ya di sana termasuk harganya biasa aja, bahkan murah. Jadi gue pun juga sempat waktu itu pas kuliah, gue pakai sebentar walaupun minjem sebelum gue akhirnya beli mobil. Dan ya udah, kalau di sana memang nggak terlalu ada yang spesial karena banyak beredar di jalanan. Nah gue pengen sambil sharing sedikit teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bagian sini emblemnya tracker. Ada yang nanya, emang ada ya Suzuki tracker? Jadi gini teman-teman, kalau di Amerika untuk yang versi 2 pintu ini juga ada, bahkan banyak. Tapi kalau yang di Amerika, itu nama Vitara itu makainya Sidekick. Jadi kalau di Amerika itu Suzuki Vitara adalah Suzuki Sidekick. Cuma di Amerika ada lagi beberapa merek mobil lain yang basicnya sih Suzuki Sidekick itu. Contohnya adalah Geo Tracker. Jadi Geo Tracker ini ternyata menjadi salah kaprah juga di sebagian orang, di mana Geo Tracker itu dikira adalah sebuah Suzuki. Padahal Geo itu adalah sebuah merek mobil yang nantinya berubah menjadi Chevrolet ya, diakuisisi oleh Chevrolet. Jadi kalau misalnya kita bilang ini adalah Suzuki Geo Tracker, itu sama aja kita bilang ambil contoh Toyota Daihatsu Xenia gitu. Jadi ada pengulangan nama. Jadi di sana kalau Suzuki itu Sidekick. Kalau yang versi bukan Suzuki, yaitu yang versi GM, Geo, itu adalah Tracker. Ada Geo Tracker, terus ada Suzuki Sidekick, dan ada beberapa merek-merek yang lainnya seperti ada Asuna, ada Mazda, dan lainnya lagi teman-teman. Nah sambil bergeser sedikit teman-teman, kalau di sebelahnya ini ada saudaranya ya.
sebuah Suzuki Sierra ya. Ini adalah Jimny tahun 84, dimana warnanya juga kurang lebih hampir sama kuningnya. Makanya itu dia gue jajarin di sini, dan karena sebenarnya gue di sini lagi syuting garage tour di lot 32 ini, gue akhirnya jadi numpang juga untuk syuting si SWB. Karena abis dari pas ngambil, gue belum syuting sama sekali, teman-teman. Nah, ini ngomong-ngomong kita balik lagi ke Jimny Sierra-nya. Ini Sierra menurut gue benar-benar spesial banget. Kalau kita lihat dari interiornya, ini relatif masih standar semua, termasuk si catnya. Jadi cat kuningnya, ini adalah cat asli dari tahun 84-nya ya, teman-teman. Jadi emang karena konsepnya mempertahankan cat standarnya, ini di beberapa bagian kayak gini-gini yang udah bocel-bocel, itu dibiarin aja. Yang penting catnya tetap orisinil. Sementara buat ban sama velgnya, ini konfigurasi juga seperti OEM-nya atau bawaannya, ya tapi ya pastinya udah bukan ban dari yang tahun 80-an ya, teman-teman. Terus udah gitu, topnya dibuka, jadi kurang lebih kayak udah siap buat ke pantai. Oke, sekarang kita akan ngebahas untuk si Vitara SWB ini, teman-teman. Jadi Vitara SWB ini didapat itu dari seorang owner sebelumnya yang tinggal di Jogja. Itu rekan kerja dari saudara gua. Karena rekan kerja saudara gua akan berpindah kerja dinas keluar, jadi mobilnya dijual dengan harga yang menurut gua cukup masuk akal, walaupun sebenarnya mahal, karena Vitara SWB ini karena rare-nya, karena langkanya, jadi mahal gitu. Jadi hitungannya sebenarnya juga murah juga enggak, tapi dibandingkan dengan beberapa mobil-mobil lainnya yang sekarang dijual untuk SWB, ini termasuk yang oke. Apalagi teman-teman, ini mesinnya itu yang injection, berarti yang mesin G16B yang EPI ditambah dengan transmisi matic. Jadi ya di atas rata-rata yang kebanyakan masih pakai yang karburator ya, SWB yang ada di Indonesia. Oke, jadi mobil ini cerita sedikit sejarahnya itu, awalnya itu yang ngebangun namanya Om Bugi. Kurang lebih udah sekitaran 10 tahun yang lalu. Dibawa dari Medan, platnya diganti plat Jakarta, dan dicat. Karena aslinya warnanya lebih ke warna coklat, sebelum akhirnya dicat warna kuning. Ini warna kuningnya jujur menurut gua biasa aja, maksudnya bukan warnanya nggak bagus, tapi pengecatannya itu menurut gua biasa aja sih teman-teman. Karena di beberapa bagian ada yang udah mudah untuk grepes, dan beberapa bagian tuh ada yang emang antara ketebalan catnya atau emang dia kurang merata. Ternyata pas gua tanya ke Om Bugi, emang ngecatnya ini Om Bugi sendiri yang ngecat. Jadi ya udah nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah buat gua. Terus di mobil ini sebenarnya konsepnya lebih ke USDM. Jadi ada beberapa bagian yang emang udah di-upgrade pakai barang-barang yang punyanya Amerika, punyanya entah itu Sidekick atau punyanya Tracker. Tapi teman-teman kayak misalnya ambil contoh ya, kalau gue lihat kayak misalnya ini headlight-nya yang full polos gini, itu sebenarnya headlight-nya atau headlamp-nya punya Geo Tracker. Kalau yang lokal kan sininya orange ya, yang buat sen-nya. Terus juga buat sampingnya ini pakai side marker, ini keluarannya Stanley, sementara kalau yang Jepang itu keluarannya dari Koito. Side markernya warna orange di depan, dan yang belakang side markernya keluaran Stanley juga, dia seperti ini, warna merah. Jadi ini USDM, bagian belakang juga sama, lampunya lampu USDM. Sementara ini bumpernya, kalau gue lihat ini yang style Malaysia ya, tapi udah ada beberapa tambahan lagi optional, kayak misalnya ini untuk footstep-nya ini juga optional dari SGA. Terus habis gitu ini ada roof rack SGA juga yang ditambah dengan yang untuk penopangnya ke belakang. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya teman-teman. Yang paling ketara bedanya adalah untuk si emblemnya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya kita mau pakai emblem Tracker ini, berarti ini kan adalah modelnya dari Geo. Sementara kalau misalnya untuk tetap Suzuki, emblemnya itu mestinya ya antara Vitara atau Sidekick. Di satu sisi, kalau tetap pertahanin emblem Tracker ya, menurut gue pribadi, lebih pasnya lagi si grillnya ini kita ganti yang grill
punyanya Geo Tracker. Kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Ya mungkin ada yang suka ada yang enggak, tapi gue pribadi itu tetap lebih suka grillnya punya Suzuki. Berarti pilihannya antara gue ganti emblem Sidekick atau ganti emblem Vitara. Kalau misalnya yang benernya sih emang Sidekick ya kalau di Amerika, tapi ya menurut gue ya tetap ini adalah sebuah Suzuki Vitara tapi dengan perintilan USDM yang gue lihat kebanyakan. Nah, jadi mungkin gue akan ganti si emblemnya pakai emblem Vitara nantinya teman-teman. Kurang lebih itu. Sementara kalau buat si ban dan velg, ini dia. Pas gue dapet, dia udah pakai velg kaleng OEM-nya. Ini dibilangnya velg kaleng yang 9 hole ya, karena jumlahnya 9 lobang. Sementara kalau yang Vitara yang lokal ya, yang model bulat-bulat gini juga, dia lobangnya 10. Jadi ini udah bawaannya SWB pakai ini. Bannya tadinya pas datang itu pakai AT. AT-nya agak lumayan gendut, agak gemuk gitu ya di sini ya. Sementara akhirnya gue ganti pakai salah satu ban favorit gue, yaitu si Grand Trek MT2 ukuran 39,5. Nah mungkin teman-teman juga pada inget juga kenapa gue suka ban ini, karena sidewall-nya yang terlihat seperti ban rally teman-teman. Ada garis-garisnya seperti ini. Dan kembangannya pun menurut gue cukup unik karena nggak seperti kembangan MT yang lainnya ya. Kayaknya beda sendiri aja gitu, nggak ada yang ngikut model seperti ini teman-teman. Ya, jadi seperti ini nih Hitman nih, kurang lebih pakai 39,5. Kelihatan nggak kecilan tapi juga nggak terlalu gambot juga atau gedean. Ya, kurang lebih gitu. Sekarang mungkin kita akan lihat bagian mesinnya. Nah teman-teman, kita berpindah dulu ya ke lain hari karena di lot 32 udah gelap, dan kita sementara mau ngeliat untuk yang berikutnya, yaitu bagian mesin dan bagian interior. Kita coba lihat dulu untuk yang bagian mesinnya ya teman-teman. Ya, jadi buat mesinnya teman-teman, ini pakai yang G16B. Dia 1600 cc juga, 16 valve, menggunakan injection. Kalau yang di Vitara ini dibilangnya Vitara EPI ya, kalau yang injection. Jadi EPI itu kepanjangannya Electronic Petrol Injection. Nah ini sebenarnya juga banyak teman-teman yang tanya, G16A sama G16B itu bedanya apa? Ada yang bilang kalau yang G16B itu yang injection, G16A yang karburator. Tapi sebenarnya pembeda utamanya itu di jumlah valve ya teman-teman. Kalau yang G16A itu 8 valve, walaupun ada yang 16 valve juga, tapi kalau yang G16B itu pasti 16 valve. Sementara kalau gitu bedanya di mana? Itu semua sebenarnya bergantung juga ke marketnya. Jadi market Jepang bisa aja kodenya G16A, tapi mesin yang sama di negara-negara lain bisa jadi kodenya G16B. Tapi simpelnya gitu teman-teman, yang ngebedain paling tuh kalau mesin G16 Vitara hanya di jumlah valve-nya dan juga untuk sistem pasokan bahan bakar ya, antara karburator atau injection. Nah ini ngomongin untuk kayak misalnya seluk-beluk mesin atau bagian-bagian lain yang jadi pembeda di Suzuki Fast, nanti gue akan coba bikin videonya lagi yang terpisah ya. Jadi di sini tetap kita akan bahas dulu apa aja yang ada di mobil ini. Ya, jadi kurang lebih gitu teman-teman. Mesinnya pakai yang EPI. Sementara kalau di Vitara SWB ini yang banyak beredar itu malah lebih ke yang 8 valve karburator. Sementara yang ini pakai mesin G16B EPI, jadi untuk transmisinya ini pakai yang otomatis. Ya, kita sekarang sekaligus melihat untuk yang interior ya teman-teman. Ini dia, assalamualaikum. Oke. Nah, jadi pertama kalau kita ngomongin untuk dashboardnya. Dashboardnya untuk di Vitara yang SWB ini juga ada yang dashboard kotak seperti ini, ada yang dashboardnya yang bulat, yang lebih mudahan. Tapi kalau gue pribadi lebih suka yang kotak kayak gini ya. Soalnya menurut gue kalau yang bulat itu udah era transisi ke generasi 2, jadi bentuknya udah lebih manis. Kalau ini bentuknya lebih kaku, tapi ya kayaknya lebih cocok aja sama karakter body. Terus habis itu nah, ini dia. Buat si transmisinya otomatis. Terus kalau buat transfer case sih sebenarnya sama ya. Kayak buat yang ada di versi 4 pintunya teman-teman. Kondisinya sih oke. Masih lebih dari cukup banget buat door trim semua. Paling sini kayak ini aja nih, ini udah gua beliin sih kisi-kisinya, biasanya suka retak atau udah kondisinya nggak bagus, tapi bisa kita beli masih yang orisinil barunya buat kisi-kisi AC.
Terus habis itu bagian-bagian lain sebenarnya juga masih lengkap semua. Kalaupun ada yang mau diganti masih bisa dibeli. Paling ini tambahannya, ini ada si cup holder SGA di sini. Terus ya kalau setir ini emang setir bawaannya yang seperti ini ya, kalau yang di SWB. Sementara bagian lainnya ya relatif sih masih oke. Jadi PR-nya ya termaksud buat kayak misalnya jok masih aman banget, karena ini juga masih jok asli, plus ini masih trim aslinya teman-teman. Alhamdulillah kondisinya masih bagus, nggak ada sobek atau nggak ada yang udah pada lembek-lembek nih busanya ya. Jadi kurang lebih itu sih teman-teman kalau buat di bagian dalam. Nah sekarang kira-kira apa aja nih PR teman-teman yang harus dibenahin. Jadi yang sifatnya untuk nyahatin ya, untuk reparasi dulu, belum ke yang modifikasi. Pertama, kalau di bagian depan sih sebenarnya aman semua teman-teman. Mau kita ngomong eksteriornya, terus juga untuk bagian mesinnya, paling sekedar servis normal aja ya. Ganti oli, filter-filter pada digantiin, sambil dicek juga untuk cooling sistemnya, misalnya servis radiator ya. Terus habis itu bagian-bagian lain kayak selang, terus yang pasti adalah bagian ini teman-teman, untuk si motor wipernya yang udah lemah banget, ini udah mesti diganti jadinya. Karena bagian lain kurang lebih dicek dulu kayak pengapiannya seperti gimana kondisinya, businya dan lain-lain. Itu kalau di bagian mesin. Nah terus habis itu bagian lainnya yang pasti itu di bagian belakang sini teman-teman. Itu untuk bempernya. Jadi bempernya ini akan rencananya gua sehatin lagi, bukan disehatin, disegerin lagi. Tapi yang paling parah sebenarnya bagian sini. Ini dia, udah ada yang retak di sini. Ini akan gue coba untuk tambal dulu ya, repair dulu. Soalnya kalau yang bumper ini kan model bumper Malaysia agak susah di sini. Jadi kayaknya gue benerin aja. Sementara kalau yang bagian depan sih sebenarnya bumpernya masih, alhamdulillah masih aman. Bagian lain sih kalau yang gua ngerasain sih aman, kayak misalnya untuk steeringnya, untuk juga kayak kakinya, tapi tetap dicek lagi nanti. Yang udah pasti ketahuan itu adalah untuk si kampas remnya teman-teman, yang udah tipis, ini jadi juga nanti akan diganti segera. Sementara kalau bagian-bagian lain lebih ke dicek dulu semuanya, kalau yang butuh diganti, kalau yang masih aman ya nggak apa-apa, kita pertahanin dulu. Nah, kalau ngomongin apa aja yang udah gua ubah duluan pas gua dapat mobil ini, pertama kaca film nih kemarin. Kaca film kemarin aslinya gelap banget. Gua nggak tahu berapa persen itu, kayaknya mungkin 60% atau lebih kali. Dan sekarang udah gua ganti pakai 20% nih, teman-teman. Ini 20% semua, warnanya agak sedikit kehijauan. Habis itu yang udah gua ganti bahan. Ban udah gue ganti Grand Track MT2 ukuran 39,5. Ini sambil gue mau sharing sedikit teman-teman. Si ban ini dia ada yang tengahnya satu, ada yang kembangannya bagian tengah itu dua. Beberapa ukuran, kalau yang yang kecil-kecil itu emang sebenarnya kebanyakan ukurannya untuk yang narrow atau yang satu kayak gini. Sementara kalau yang ukuran-ukuran besar kebanyakan yang udah lebih lebar ya. Ini sebenarnya gue suka karena di Jepang pun salah satu ban yang banyak dipakai si Dunlop Grand Track MT2 ini. Yang model gini ya, yang model narrow, orang bilang yang sempit, bukan yang lebar. Kalau yang lebar kan yang dua. Ukuran 39,5 udah cukup banget di sini. Dan ini adalah ban yang kayak gue pakai di Jimny biru. Itu juga sama, bannya ini juga. Jadi ban, terus kaca film. Habis gitu yang udah sempet langsung gua iniin juga servis duluan adalah kemarin buat dinamo starternya. Karena dari pas dapet itu udah suka cetek-cetek, nggak mau nyala teman-teman starternya. Ya kita udah balik lagi nih ke lot 32 teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini buat intro dulu si kuning ini yang akan nemenin si hijau ya, sidekick. Gue nggak tahu akan dikasih nama apa nanti buat si kuning dan si hijau ini. Mungkin teman-teman juga ada yang punya masukan kira-kira dikasih nama apa.
Yang pasti, ya jujur ini cukup dadakan untuk gue ngambil unit SWB ini. Tapi ya kayak gue bilang, belum tahu ya nanti abis kita selesai Project Fest, udah kita sehatin, kita segerin, ya kita dandanin keduanya, gue nggak tahu, tapi pasti akan gue lepasin nanti ya. Mending bilang gitu daripada gue bilang, oh nggak dilepas kok, ya, tapi ternyata dilepas juga ya. Gue termasuk yang jarang melepas mobil, tapi kalau ada dua yang barang gini, ya mungkin nantinya akan gue simpen satu aja, temen-temen. Oke, paling segitu dulu, semoga bermanfaat. Kira-kira nanti nextnya lagi stepnya apa aja untuk perbaikan, untuk upgrade-nya. Kalian juga mungkin bisa tulis juga di kolom komentar untuk sarannya. Konsep si kuning dan juga si hijau nanti seperti apa, tinggal ketik aja. Oke, sehat-sehat ya buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Karena di video berikutnya, kita akan garage tour di lot 32 ini. Ini seru banget nih pasti nih. Kalian tungguin aja ya videonya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum.